Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dongkelhor, selamat datang di bulan Agustus, bulan penuh semangat. Berikut persembahan Dongkelhor episode 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Karima di sini yang akan membawakan sebuah cerita tentang kepedulian seseorang kepada sesama. Ceritanya seperti ini. Pada suatu ketika, seorang raja yang sangat bijaksana ingin mengetahui kerajinan dan kepedulian rakyatnya. Saat malam hari, diam-diam sang raja meletakkan sebuah batu yang sangat berat di jalan yang sering dilewati orang. Raja meletakkan batu itu pas di tengah jalan, sehingga akan menghalangi setiap orang yang berjalan di jalan itu. Nah, raja melakukan itu untuk mengetahui sikap dari rakyatnya yang berjalan di jalan tersebut. Pada pagi hari, kereta sang saudagar kaya berjalan di jalan itu. Sang saudagar kaya yang melihat sebuah batu yang menghalangi keretanya di tengah jalan, dia pun marah dan membelokkan keretanya untuk menghindari batu tersebut dan terus berlalu. Selang beberapa saat kemudian, seorang prajurit juga berjalan di jalan itu sambil bernyanyi mengenai keberaniannya di medan perang. La 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 la. Aku seorang prajurit yang pemberani, tak ada yang mampu mengalahkanku. La 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 la. Saking asiknya bernyanyi sehingga prajurit itu tidak memperhatikan jalan. Dia pun tersandung batu itu dan terjatuh. Dia pun marah dan mengomel dan mengeluarkan pedangnya. Tapi dia tidak melakukan satu tindakan apapun untuk memindahkan batu itu dari tengah jalan. Bahkan sang prajurit itu melangkahi batu itu kemudian terus berjalan. Selang beberapa kemudian, seorang pemuda juga melalui jalan itu sambil mendorong gerobaknya. Sudah seharian dia bekerja keras. Peluhnya bercucuran, menandakan bahwa dia sangat lelah. Begitu dia melihat ada sebuah batu yang menghalangi jalannya, dia pun lalu berhenti dan berpikir, "Wah, sebentar lagi hari akan gelap. Kalau ada yang lewat di jalan ini kemudian kurang hati-hati, dia akan terjatuh dan celaka. Wah, kalau begitu aku harus memindahkan batu ini." Dia pun berusaha memindahkan batu itu dengan cara mengangkatnya. Wah, ternyata batunya sangat berat. Dia tak sanggup memindahkannya. Dia coba untuk kedua kali. Wah, tetap tidak bisa. Sang pemuda pun mencobanya untuk ketiga kali. Wah, tetap tidak bisa. Kemudian dia pun berhenti sejenak dan berpikir sambil memperhatikan batu itu. Wah, batu itu bentuknya bulat. Aku akan memindahkan batu ini dengan cara menggelindingkannya sehingga tidak membutuhkan tenaga yang sangat kuat untuk memindahkannya. Sang pemuda pun mendorong batu itu dengan sekuat tenaga. Sedikit demi sedikit batu itu pun menggelinding sampai di pinggir jalan. Wah, betapa terkejutnya sang pemuda. Ternyata di bawah batu itu ada sebuah benda dan ada sepucuk surat. Sang pemuda pun mengambil surat itu dan membacanya, yang berbunyi,
untuk rakyatku yang sudah dengan ikhlas memindahkan batu ini. Karena kamu tergolong orang yang rajin dan peduli, maka terimalah 5 keping emas ini sebagai hadiah untukmu dari rajamu. Wah, betapa senangnya sang pemuda. Dia pun mengucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan syukur Alhamdulillah, dan tak lupa memuji rajanya yang sangat dermawan. Nah, dengan menggunakan 5 keping emas itu, sang pemuda pun menjadi seorang pedagang. Karena pemuda ini tergolong anak yang rajin dan ulet, maka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Dan tak lupa dia sering membantu sesama, menolong sesama, sehingga membuat dirinya bahagia dan semua bahagia. Nah anak-anak, kita pun bisa menjadi orang yang peduli seperti pemuda itu. Nah saat ini salah satu sikap peduli kita yaitu tetap berada di rumah, jangan kemana-mana. Jadi dengar dongengnya di rumah saja ya. Oke, dadah. Nah, itu tadi penampilan dari Kak Rima dengan kisah yang berjudul Seorang Raja dan Bongkahan Batu. Menurut kalian, ada berapa tokoh yang melompati bongkahan batu? Yang kedua, kalau misalnya kalian menyimak dengan baik, siapakah tokoh yang mengambil sikap paling baik? Jangan lupa ya, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Mangga di acara kesayangan kalian, Dong Kelor. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Sehat? Tetap harus sehat dong ya. Oke, Kak Mangga akan bercerita. Siap mendengarkan cerita dari Kak Mangga? Ada 5 orang sahabat. Yang pertama, jari kelingking. Yang kedua adalah jari apa? Ayo, ini jari apa? Jari manis. Yang ketiga adalah jari tengah. Nah, yang selanjutnya ada si telunjuk. Telunjuk. Dan yang terakhir ada jempol. Twik, 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 twik. Suatu pagi, setelah ayam berkokok, mereka pun bangun. Yang pertama bangun adalah jari kelingking. Tapi jari kelingking begitu bangun langsung menangis. Aku lapar. Begitupun dengan temannya, jari manis. Aku juga lapar. Ada yang bisa mengambilkan aku makanan tidak sih? Kemudian temannya pun ikut terbangun. Si jari tengah. Aku juga lapar. Bagaimana ini? Diikuti dengan teman yang satunya, si telunjuk, bangun dan menangis juga. Adakah sesuatu yang bisa aku makan? Aku kan lapar sekali. Nah, si jempol akhirnya juga ikut bangun. Tapi adik-adik, si jempol tidak menangis loh. Wah, kalian kalau bangun tidur nangis nggak? Nggak nangis? Wah, hebat dong kalau begitu. Ya, jempol akhirnya mendiamkan teman-temannya. Sudah kalian, nggak perlu nangis lagi. Ayo berhenti nangis. Tapi kami lapar. Iya, kami lapar. Iya, kami mau makan sesuatu. Tolong ambilkan. Iya, baik-baik. Aku akan mengambilkan kalian makan. Tapi janji habis ini jangan nangis ya. Iya, pokoknya lapar. Akhirnya si jempol pun membantu teman-temannya mengambilkan
makan. Mereka pun kenyang dan setelah itu mereka bermain-main lagi sampai seharian. Keesokan harinya mereka pun bangun lagi. Seperti biasa, yang pertama bangun adalah jari kelingking dan lagi-lagi dia menangis. Aku lapar. Kemudian temannya si jari manis bangun dan menangis lagi. Aku juga lapar. Si jari tengah juga bangun. Aku lapar. Ada makanan yang tidak? Tolong dong. Dan telunjuk pun juga bangun. Lapar. Kalian bisa mengambilkan saya makanan? Tolong. Dan yang terakhir yang bangun adalah si jempol. Tidak menangis. Seperti biasa dia mendiamkan teman-temannya. Sudahlah, kalian kenapa sih setiap hari menangis terus? Gimana sih kalian ini? Tapi kami lapar. Begitu setiap hari adik-adik, sehingga suatu ketika jempol memutuskan untuk berjauhan tempat tinggalnya sama teman-temannya. Karena mereka setiap hari menangis, teman-teman. Akhirnya jempol pun tinggal berjauhan sama keempat temannya. Jempol bangun pagi, dia bebas, tidak ada nangis-nangis lagi ya. Seperti itu. Sedangkan keempat temannya setiap kali bangun pasti menangis. Itu makanya anak-anak yang hebat, anak-anak yang bangun tidak menangis selalu dikasih jempol. Siapa yang mau dapat jempol? Cakep. Berarti kalian itu kalau bangun tidak menangis ya? Wah, hebat sekali. Oke, baiklah. Demikian cerita dari Kak Mangga. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Dah. Well, what's up yo? Selamat pagi semuanya sahabat Dongkelor ya. Di sini Mangga akan mendemonstrasikan buat kamu-kamu yang sedang gabut-gabutnya, gabut-gabut, tentang sebuah aplikasi yang bikin kamu nggak mati gaya nih di tengah pandemi sekarang, lagi nggak ada kerjaan di rumah. Kamu boleh baca buku yang banyak dan berkualitas ya. Caranya kamu tinggal install aplikasi e-Pustaka Kota Makassar di Google Play, di Play Store ya, di Play Store kamu. Nanti setelah kamu install, kamu boleh langsung buka ya aplikasinya. Silahkan melakukan pendaftaran. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kamu bebas mengakses ribuan buku nih guys. Luar biasa banget. Ini online, kamu bisa baca apapun yang engkau mau. Buat adik-adik yang ingin baca buku cerita, banyak nih buku cerita nih. Misalnya nih, Petualangan Peri Zaira. Wah, bukunya masih available nih. Kita bisa pinjam, tapi ini lagi loading ya guys. Wait. Nah, ini dia nih. Ada keterangannya. Kita tinggal baca gini. Ditunggu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan ya. Perpustakaan kan rata-rata lagi tutup tuh. Nah, ini bukunya nih. Kita bisa baca bukunya. Wah, ini gratis. Tis ya. Hanya ada di aplikasi e-Pustaka Kota Makassar ya. Kalau mau kembalikan buku tinggal oke aja, beri rating, jangan lupa karena kamu pasti akan senang banget membaca banyak buku di sini. Mulai dari bahan buku anak-anak sampai buku-buku pelajaran, buku-buku yang digunakan para profesor-profesor untuk referensi-referensi ilmiah. Di sini ada semua ya, kuliner juga ada. Oke guys, mungkin itu aja nih buat kalian yang dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dongkelor, persembahan Kak Mangga tadi menjadi penutup acara kita untuk hari ini. Eits, tapi jangan sedih dulu. Insya Allah, pekan depan kita akan bertemu kembali di Dongkelor Dongeng Keliling Online dari rumah. Jangan lupa cuci tangan ta, jangan lupa pakai masker ta, jangan sungkan jaga jarak ta, supaya kita sehat semua
jangan ki sungkan, jaga jarak tak, Makassar sehat, Indonesia sehat. Kalau tidak penting ji, di rumah meki. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tereng 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 tereng.